tawarkan, apa yang kita tawarkan di Karim itu memang ayolah kita bareng-bareng yuk, karena mobil itu Anda sebagus-bagus mobil kalau tidak ada kunci kontaknya nggak jalan, tidak ada bannya tidak jalan. So kalau Anda tidak bergabung bareng-bareng nggak akan jalan dan kita akan mati seperti itu. Oke, saya lanjut ke pembicara berikutnya Pak Wan Fauzi. Izinkan saya memberikan pengantar Pak Wan Fauzi, beliau siapa. Pak Wan Fauzi, ada dalam hidup ini kadang-kadang kita bertemu seseorang cuma 5-10 menit, but conversation itu remain the whole life gitu ya. Pak Wan Fauzi bagi saya adalah salah satunya. Ada banyak orang. Pak Wan Fauzi adalah salah satunya. Saya ketemu Pak Wan Fauzi, I think 6 or 5 years ago di Shangri-La, di acaranya kalau nggak salah South Africa atau Egypt ya Pak Wan Fauzi ya. Pak Wan Fauzi udah aktif ya. Kemudian ini yang waktu itu saya belum mendirikan Karim Internasional. Jadi beliau bicara ke saya sebagai bapak gitu ya. Ndar, kamu tahu nggak kalau misalnya mobil itu diekspor 100.000 unit, nilainya sekian juta dolar, harusnya itu terciptalah tersedialah market spare part sekian. Jadi wiper sekian, busi sekian, ban sekian. Tapi ini nggak ada tuh di ekspor nasionalnya. Itu pertanyaan bertahun-tahun yang ada di kepala saya, dan kemudian kita lihat ternyata masalahnya bukan cuma ada apa nggak ada, tapi ada beberapa culture. Pertama, Jepang itu tidak akan mudah mengizinkan suppliernya untuk ekspor ke luar negeri. Korea agak lebih mudah. Kemudian di kalangan industri kita juga itu kebanyakan udah nyaman comfort zone menjadi produsen, belum menjadi marketer untuk keluar. Nah itu dia. Jadi makanya saya untuk bicara dengan Korea, kita lihat Korea adalah produsen. If you are in business, dan bapak ibu bisa lihat bagaimana Samsung menyalip Sony less than 15 years. Nah itu yang kita lihat di industri, dan rasanya gelombang ini bakal bergerak ke Hyundai terhadap Honda, katanya begitu ya. Nah itu makanya kita undang Pak Wan Fauzi, minta tolong bicara. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kami di Karim mencoba karena acara kami memiliki filosofi, kemudian ya kami mengundang Anda untuk serius di Zoom meeting ini, tidak berbayar. Jadi kami memang tutup pendaftaran itu pada hari Senin jam 18 sebelum saya brief pembicara. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang di sebelah agak marah-marah ke saya, kok gue nggak masuk, ya mohon maaf, Anda nggak baca, Anda nggak baca karena semua peserta itu yang saya serahkan ke pembicara, silakan ini pembicara Anda, gitu ya. Jadi kita bisa itu, karena this is export yang disebut tadi, tidak ada itu ekspor berangkat dulu ntar aja lah ketemu siapa aja, no, ekspor Anda ketemu siapa udah di list dulu, yang udah di list pun belum tentu Anda temuin, atau sudah ketemuin pun belum tentu agenda Anda goal. Itu ekspor. Gak mungkin Anda ekspor, ntar aja ketemu siapa, itu pameran, iya, pameran, tapi pameran itu only one of them dari ekspor. Dari trip, kalau trip itu Anda planning well. Oke, so, saya rasa kita bicara sedikit tentang Pak industri otomotif. Pak Wan Fauzi ready? Silakan Pak Wan Fauzi, 10 or 15 minutes, Pak Wezi. Oke. Terima kasih Pak Isnandar. Udah bisa Pak dengar? Silakan Pak Wezi, udah dengar. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi saya sudah banyak mendengar dari Ibu Dewi ya, informasi-informasi mengenai Korea dan produk-produk apa aja yang bisa masuk ke sana. Kira-kira kita juga mengerti untuk Korea itu memang sulit ya, Korea, Jepang, mungkin negara lain juga sama sulitnya. Contohnya kita itu kalau mau mengekspor sesuatu, mereka meminta sertifikasi. Ya, contohnya kalau di bidang lain ya, saya bicara bukan di otomotif aja, mungkin ini pengalaman untuk ekspor, karena saya juga pernah ekspor juga di tahun 98 sewaktu krisis. Jadi sewaktu krisis itu kebetulan kita lagi jatuh benar, tapi negara lain atau negara tetangga itu mereka lebih cepat recovery-nya. Jadi ekspor itu sangat menarik sekali.
ya. Tapi di bidang otomotif ini mungkin saya bisa bicara mengenai sangkutannya apa yang bisa kita ekspor. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mau ekspor produk yang sudah jalan, misalnya untuk Hyundai atau produk-produk yang lain atau produk Jepang, itu kita tidak bisa mengekspor langsung karena di sini ada agen tunggal pemegang merek atau APM. Agen pemegang merek itu dia yang mempunyai hak kalau untuk menjual komponen yang kita buat. Jadi tidak bisa kita untuk ekspor begitu saja, kecuali kita ada bagian-bagian yang bisa kita ekspor, seperti untuk toolingnya. Mungkin tooling itu ada dice, mold, chicken picture, itu bisa kita ekspor. Nah, untuk ekspor itu juga tentunya kita harus bersaing, baik dari harga, quality, dan delivery. Nah, ini yang 3 ini sangat penting sekali, karena kalau kita membuat suatu produk tidak tepat waktu, wah, udah berat urusannya. Kita mungkin bisa dibatalkan. Demikian juga kita buat di lokal ini juga untuk perusahaan-perusahaan asing, misalnya katakanlah karena saya lama di Astra, karena saya sudah bekerja 20 tahun di Astra, dari tahun 80 sampai tahun 2000 saya keluar. Karena saya sudah memulai bisnis tahun 98, karena untuk ekspor ke Malaysia, untuk bikin dice. Dice itu yaitu cetakan komponen. Cetakan itu mereka memang bisa memilih kemana aja untuk diekspor. Tapi kalau untuk komponennya itu tidak bisa, desainnya itu dari mereka. Contoh kayak kijang. Kijang itu kurang apa, kandungan lokalnya paling tinggi waktu itu, tapi desainnya itu adalah dari Jepang, R&D-nya di sana. Di sini kita boleh dikatakan merakit, walaupun memang komponen-komponennya dibuat di lokal. Nah, untuk membuat komponen itu juga, kita tetap bekerja sama dengan perusahaan asing, ya mungkin otomotif ini sekarang banyak Jepang, ya kita dengan Jepangnya, jadi kita tidak bisa melepaskan dari sana, kecuali kita membuat produk yang kita jual untuk aksesoris. Aksesoris itu contoh bumper, tambahan misalnya, atau pas mopping ya, misalnya kayak wiper, kayak oil filter, itu di pasaran bisa aja kita pakai yang nggak yang original. Kalau kita lihat di pasaran kan ada yang buatan Thailand, buatan mana, Taiwan, itu bisa kita masuk seperti itu, bisa ekspor. Itu mungkin kalau untuk yang ke Korea, memang kalau saya memang bagusnya kita tidak mudah, karena mereka di sana boleh katakan kita kan, kalau saya ini kebetulan di tier 2 ya. Tier 2 itu UKM. UKM di kita ini untuk otomotif itu kita harus memberikan mensuplai dikirim ke tier 1. Tier 1 yang merakitnya. Jadi kalau misalnya kita kirim ke tier 1 untuk radiator, itu kan Nipodenso misalnya. Nah, kita ngirim bagian-bagiannya. Jadi mengekspor radiator tidak mungkin kita, karena itu sudah ada produk apa itu semua seperti itu. Nah, kalau untuk otomotif memang sudah terbatas, tapi kita masih ada kesempatan ya, seperti yang ditawarkan Pak Isnandar. Kalau dengan itu, dengan
Korea, mungkin kita bisa ekspor. Peluang itu masih ada. Misalnya yang Korea banyak ke Amerika tadi seperti dikatakan Ibu Dewi, ya kita bisa aja. Tapi tentunya kita dituntut kualitas. Kualitas itu kadang-kadang di kita ini ya boleh dikatakan masih kurang lah. Tapi kalau kita seriusin bisa, bukan kita tidak bisa. Karena komponen-komponen yang ada di sekarang ini untuk otomotif di Indonesia itu udah orang-orang lokal, supplier-supplier tier 2 itu sudah sangat berperan di dalam bidang otomotif. Nah, demikian juga kalau kita bisa membuat suatu produk, sekarang ini mungkin informasinya di otomotif itu mengarah ke elektrikal. Nah, ini suatu kesempatan di Indonesia untuk membuat mobil atau motor atau sepeda yang elektrik. Karena kesempatan ini sama, Korea juga baru mulai, Jepang juga, dan lain-lain. Memang mungkin mereka risetnya sudah lama dari kita. Nah, kalau kita tidak mengikuti, ya kita akan ketinggalan. Karena kesempatan untuk pasar, mungkin saya bicara mengenai pasar ASEAN aja. ASEAN itu pasar terbesar adalah Indonesia. Kedua baru Thailand. Ya. Jadi dari beberapa produksi yang dibuat di kita juga ada melakukan ekspor. Ekspor tapi melalui misalnya Toyota, Daihatsu, mereka yang mengekspor mobil ke Afrika, ke Amerika Latin, dan yang lain-lain ya, tentunya negara ASEAN. Nah, kesempatan ini memang cukup baik ya untuk kita bisa ekspor. Karena kondisi sekarang seperti kondisi karena COVID ini, otomotif itu sangat turun. Jadi sampai waktu itu yang puncak-puncaknya ada yang 0, ada yang 10% itu sudah bagus. Nah, sekarang sudah mulai naik untuk sepeda motor itu bisa 40%, sudah naik untuk mobil itu sekitar 30%. Ini yang perlu kita mencari sebagai UKM, kita mencari diversifikasi produk, kita membuat apa gitu. Yang dengan alat yang kita punya, ya kebetulan ada yang membuat masker, ada yang membuat alat-alat kesehatan lah, atau alat-alat pertanian. Nah, untuk kesempatan untuk ke Korea, saya pikir untuk pertanian, untuk alat-alat kesehatan, itu bisa kita melakukan ekspor ke sana, baik ke Korea maupun dengan Korea. Jadi kalau melihat dari itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dengan fasilitas yang ada di UKM kita. Nah, kuncinya tadi seperti Bu Dewi katakan, kalau mereka itu, saya melihat juga seperti di Taiwan, contohnya waktu saya di Astra dulu, kita beli cetakan atau dice itu di Taiwan. Ternyata kita datang sana itu dibagi ke UKM-UKM-nya. Tier 2, tier 3-nya dapat kebagian semua. Jadi tidak ada saling menjatuhkan dan saling ini. Mereka benar-benar bekerja sama. Tidak ada yang mesin yang nganggur. Kalau sibuk ya semua sama-sama sibuk. Jadi kalau kita tidak kuat di dalam hal ini, ya mungkin kita masing-masing akibatnya ya kita tidak bisa bersaing. Nah, untuk itu mungkin dari pengalaman ini ya kita kalau bisa saling mendukung. Jadi saling mendukung supaya UKM kita bisa maju, bisa bersaing dengan UKM dari luar. Ya UKM-nya mereka mungkin di kita sudah dianggap tier 1-nya di Indonesia, tapi UKM kita itu mikronya di sana gitu. Ya mungkin dari segi pandang otomotif seperti itu, Pak. Jadi kalau kita lihat ekspor, sebetulnya Indonesia juga ekspor melalui dengan kalau sekarang ini karena banyak perusahaan Jepang dengan Jepang. Nantinya
ini kan akan masuk karena Korea juga sudah mulai bangun pabrik di Delta Silicon yang Hyundai yang baru dengan produk-produk yang baru. Mereka mungkin mengarah ke elektrik ya, electric car. Mungkin sama dengan yang Jepang juga sudah mulai ke arah sana. Kalau tidak bisa mulai itu mungkin akan ketinggalan. Nah, kesempatan kita karena bahan baku baterai itu ternyata lebih besar di Indonesia, makanya mereka tertarik sekali untuk datang ke Indonesia. Seperti itu. Nah, kesempatan seperti ini kita harus manfaatkan. Jadi kalau kita mau melakukan ekspor, sebaiknya ya memang kita berpartneran dengan mereka, dengan Korea misalnya. Ya, tapi dia harus datang ke sini membawa teknologi. Jadi bukannya kita di sini dia mengambil pasar kita saja, tapi dia membawa teknologi sehingga kita baik untuk di pasar di sini maupun untuk ekspor. Ya, mungkin seperti itu aja yang bisa saya jelaskan. Nanti lebih banyak kita berdiskusi aja